Perkenalkan, saya Melinda Pratiwi Siletonga dengan NIM C1C0241101. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari program studi akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Nah, sebelum itu, apa sih PPh pasal 24? Nah, PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan pengguna harta benda bergerak. Lalu untuk sumber penghasilan PPh 24, yang pertama yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa saja berasal dari beberapa sumber usaha seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Nah, jika dicermati, wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak dari dalam negeri di mana dia berstatus sebagai wajib pajak warga negara Indonesia atau WNI. Lalu yang kedua yaitu semua hal yang berkaitan masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya PPh pasal 24. Lalu adapun tarif PPh pasal 24, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Lalu yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Lalu yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang terakhir, yaitu yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Nah, adapun juga sumber penghasilan kena pajak di luar negeri. Ada tiga, yang pertama keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya. Lalu yang kedua, pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak di luar negeri, pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang ketiga, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Nah, adapun juga perhitungan PPh pasal 24. Nih, contohnya misalnya PT XYZ tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Nah, asumsi pajak luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Itu dari 25 miliar ditambah 10 miliar, jadi hasilnya 35 miliar. Nah, lalu untuk total PPh terhutang 25% dikali dengan 35 miliar, jadi sama dengan 8 miliar 750 juta. Nah, PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan lalu dikali total PPh terhutang. Untuk penghasilan luar negeri adalah 10 miliar dibagi dengan total penghasilan 35 miliar lalu dikali dengan total PPh terhutang yaitu 8 miliar 750 juta. Lalu dapatlah 2 miliar 500 juta. Nah, jadi PPh terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Dengan begitu, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Baik, tadi PPh pasal 24, lalu ini adalah PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25? PPh pasal 25 adalah angsuran bulanan pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak atau WP dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak tahunan yang pada akhirnya akan menjadi kredit pajak saat perhitungan PPh terhutang dalam SPT tahunan PPh. Nah, adapun subjek dan perhitungan PPh pasal 25. Untuk subjek PPh pasal 25 yaitu meliputi wajib orang pribadi baik yang menjalankan usaha sendiri atau tertentu maupun yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, dan wajib
dan wajib pajak badan, kecuali yang penghasilannya dikenakan PPh final. Lalu untuk perhitungannya itu adalah besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun lalu, dikurangi dengan kredit pajak tahun lalu seperti PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, ini adalah contoh PPh pasal 25, PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2023 Tuan A adalah 50 juta. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. Nah, PPh terutang tahun pajak 2024 adalah 50 juta. Nah, itu dikurangi dengan PPh dipotong pemberi kerja pasal 21 sebesar 15 juta, lalu PPh dipungut pihak lain pasal 22 10 juta, lalu PPh dipotong pihak lain pasal 23 2.500.000. Nah, kredit PPh luar negeri pasal 24 itu ditambah, jadi totalnya itu adalah 35 juta. Itu adalah jumlah kredit pajak. Nah, untuk selisihnya yaitu 50 juta dikurang 35 juta, jadi totalnya 15 juta. Nah, 15 juta itu adalah angsuran PPh pasal 25 untuk 1 tahun. Jadi 15 juta dibagi dengan 12 bulan, jadi sama dengan 1.250.000. Nah, dengan demikian besarnya pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2025 sebesar 15 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1.250.000. Lalu ini untuk contoh badan usaha, yaitu PT AAA bergerak di bidang produksi makanan yang mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke luar negeri seperti Thailand dan Korea Selatan. Misalnya, pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp168.482.456 dan jumlah penghasilan PT AAA dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka perhitungannya menggunakan tarif PPh badan 22%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajak sebesar Rp937.688.000. Maka perhitungan PPh pasal 25 badan dari PT AAA sebagai berikut. Nah, PPh badan itu teman-teman bisa lihat itu kan 37.688.000. Maaf teman-teman, sebenarnya itu salah. Jadi itu tuh harusnya itu 937.688.000 dikalikan dengan tarif PPh badan yaitu 22%. Jadi totalnya itu adalah 290.360 rupiah. Lalu untuk PPh pasal 29 yaitu adalah 291.360 rupiah dikurang dengan 168.982.456 rupiah. Itu adalah angsuran PPh yang sudah dibayarkan. Nah, totalnya itu adalah 37.308.904 rupiah. Nah, angsuran PPh 25 yang telah dibayar adalah 37.308.904 rupiah. Jadi sisa angsuran PPh 25-nya adalah 37.308.904 rupiah, itu dibagi dengan 12 bulan, jadi totalnya itu adalah 3.109.074,33 rupiah. Nah, dibulatkan jadi 3.073.000. Oke. Nah, untuk ini juga ada contoh soal PPh 25 atas hak kompensasi kerugian tersebut sebagai berikut. Jadi ada PT yang tadi PT AAA tahun 2024 memiliki penghasilan sebesar 4 miliar, kemudian PT AAA memiliki sisa kerugian tahun 2023 yang masih dapat dikompensasikan 2 miliar. Sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2023 sebesar 1 miliar. Pada tahun 2024, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar 200 juta. PT AAA juga tidak memiliki pajak terutang atau dibayar di luar negeri. Maka angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar PT tersebut adalah
sebagai berikut. Nah, penghasilan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh 25, 4 miliar dikurang dengan 2 miliar. 4 miliar itu adalah penghasilannya itu adalah 4 miliar. Lalu 2 miliar itu adalah kompensasinya. Jadi totalnya itu adalah 2 miliar. Lalu PPh terutang itu adalah 22%. Tadi itu dikali dengan 2 miliar. Jadi totalnya itu 440 juta. Lalu PPh dipotong atau dipungut itu 200 juta dikurang dengan 440 juta tadi, dapatlah dasar perhitungan PPh tahun 2024 yaitu 240 juta. Lalu besar PPh 25 PT AAA tahun 2024 adalah 240 juta. Teman-teman, itu 240 juta ya. Lalu kesimpulan, PPh pasal 24 dan PPh pasal 25 merupakan ketentuan penting dalam bidang sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan memberikan keadilan, menghindari pajak berganda, serta memastikan pembayaran pajak oleh wajib pajak berjalan lancar sepanjang tahun. Nah, PPh pasal 24 itu memberikan fasilitas kredit pajak luar negeri, yaitu pengurangan pajak Indonesia dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari negara lain. Ketentuan ini melindungi wajib pajak yang memperoleh penghasilan internasional seperti dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, maupun penghasilan dari bentuk usaha tetap atau BUT agar tidak dikenai pajak dua kali oleh dua negara sekaligus. Sementara itu, PPh pasal 25 mengatur mengenai angsuran pajak bulanan yang harus dibayar wajib pajak, baik orang pribadi yang memiliki usaha maupun wajib pajak badan. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi seluruh kredit pajak. Tujuan angsuran ini adalah menjaga kelancaran penerimaan negara dan membantu wajib pajak mengatur kewajiban pajaknya secara bertahap. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi teman-teman.